Pengertian tahapan penilaian resiko audit merupakan proses penilaian audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas untuk mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material. Apakah karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi? Tujuan penilaian resiko audit yang pertama mengidentifikasi resiko kesalahan saji material dengan cara menemukan area dalam laporan keuangan yang berpotensi memiliki kesalahan signifikan baik pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan maupun pada tingkat asersi atau akun tertentu. Yang kedua, merancang prosedur audit yang tepat, memastikan audit berjalan dengan efektif, meminimalisir resiko salah saji, serta mendukung opini auditor yang akurat. 3. Memahami entitas dan lingkungannya. Auditor mendapatkan pemahaman mendalam tentang bisnis klien, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai resiko. 4. Meningkatkan efisiensi audit dengan cara memfokuskan sumber daya audit pada area dengan risiko residual tertinggi dan mengurangi prosedur pada area berisiko rendah. 5. Menanggapi risiko kecurangan dengan cara memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait risiko kecurangan yang dinilai. Terdapat 3 komponen dari risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan, merupakan kerentanan asersi terhadap saji yang material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan. Yang kedua, risiko pengendalian, merupakan risiko bahwa suatu saji yang material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat oleh pengendalian perusahaan. 3. Risiko deteksi, merupakan resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu perusahaan. B. Prosedur identifikasi resiko, merupakan langkah awal dalam proses penilaian resiko audit yang bertujuan untuk menemukan dan mengenali berbagai resiko yang dapat menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Tujuan prosedur identifikasi risiko audit. 1. Menanyakan penyebab terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. 2. Mencari jawaban atas pertanyaan tentang penyebab terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. 3. Mengidentifikasi risiko melalui pemahamannya terhadap entitas dan lingkungannya. 4. Menghasilkan daftar dari sejumlah faktor risiko bisnis dan risiko kecurangan. Berikut adalah tahapan prosedur identifikasi risiko audit. Yang pertama, wawancara. Bertanya kepada manajemen, staf keuangan, atau pihak internal lainnya mengenai potensi kecurangan risiko bisnis atau transaksi tidak biasa. Kedua, prosedur analitis. Menganalisis data keuangan dan non-keuangan untuk mendeteksi perubahan naik turun atau variasi nilai atau jumlah secara tidak tetap dalam periode tertentu. Ketiga, observasi atau inspeksi. Meninjau operasi, lokasi fisik, dokumen, standar operasional prosedur atau SOP, dan laporan manajemen. 4. Brainstorming tim audit. Diskusi tim untuk bertukar pikiran mengenai bagaimana dan di mana laporan keuangan mungkin salah saji material akibat kecurangan atau kekeliruan. C. Langkah-langkah identifikasi resiko audit. 1. Mengumpulkan informasi. Langkah ini merupakan langkah awal dalam identifikasi resiko untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan memadai tentang entitas yang diaudit. 2. Mengidentifikasi resiko. Auditor mulai mengidentifikasi resiko yang mempengaruhi tujuan entitas dalam penyajian laporan keuangan secara resiko bisnis, resiko keuangan, resiko operasional. 3. Menganalisis resiko. Tahapan ini bertujuan untuk memahami resiko yang telah diidentifikasi,
Auditor menganalisis faktor-faktor penyebab kemungkinan berdampak besar yang timbul jika risiko itu terjadi. 4. Menilai risiko. Proses pengukuran dari risiko berdasarkan hasil analisis sebelumnya. 5. Mengembangkan strategi audit terhadap risiko yang telah dinilai. Pengertian penilaian risiko. Penilaian risiko dalam audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh auditor untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan suatu entitas. Tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk membantu auditor dalam merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat guna memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam penyusunan opini audit. Prosedur penilaian risiko. Sebelum mengambil keputusan, perusahaan perlu melakukan penilaian risiko itu agar perusahaan dapat meminimalkan dampak yang akan terjadi di masa depan. Berikut adalah prosedur-prosedur dari penilaian risiko. Yang pertama ada permintaan keterangan dari manajemen dan personel lain dalam entitas. Auditor dapat memperoleh informasi dari manajemen dan personel yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan untuk mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material. Untuk memperoleh informasi dalam sudut pandang dan audit lain, auditor juga dapat meminta keterangan dari personel lain di berbagai tingkat wewenang. Yang kedua ada prosedur analitis. Prosedur analitis membantu auditor menyadari aspek tertentu dari entitas yang berpengaruh terhadap risiko kesalahan penyajian material. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk mendesain dan menerapkan respon atas risiko yang telah dinilai. Prosedur analitis dapat menggunakan informasi keuangan ataupun non-keuangan. Yang terakhir ada observasi dan inspeksi. Observasi dan inspeksi digunakan untuk mendukung keterangan dari manajemen dan pihak lain. Selain itu, observasi dan inspeksi juga dapat menyediakan informasi terkait entitas dan lingkungannya. Manfaat dari audit berbasis risiko. Berikut ini adalah manfaat-manfaat daripada audit berbasis risiko. Yang pertama, fleksibilitas waktu prosedur penilaian. Risiko dapat dilakukan sebelum akhir tahun karena tidak menguji transaksi dan saldo secara rinci selama tidak ada perubahan operasional besar. Yang kedua, prosedur fokus pada area berisiko tinggi. Auditor dapat mengerahkan tim pada area yang berisiko salah saji material dan mengurangi pekerjaan pada area berisiko rendah, sehingga sumber daya audit digunakan secara efektif. Yang ketiga, prosedur audit berbasis risiko. Prosedur audit dirancang sesuai risiko yang dinilai, sehingga uji rincian yang bersifat umum dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Yang keempat, ada pemahaman pengendalian internal. Pemahaman pengendalian internal sesuai International Standard on Auditing (ISA) membantu auditor menentukan perlu tidaknya pengujian. Yang terakhir ada komunikasi tepat waktu. Pemahaman yang baik atau pengendalian membantu auditor menemukan kelemahan yang sebelumnya tidak diketahui.
Penyampaian secara tepat waktu kepada manajemen memungkinkan entitas mengambil tindakan yang bermanfaat. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.